Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'at Soliha dengan akhiran NIM 51 dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan makalah pengertian konsep sosiologi pendidikan Islam, ruang lingkup, manfaat, dan pentingnya sosiologi pendidikan Islam. Langsung saja, pengertian dari sosiologi pendidikan Islam. Pastinya kita sudah sering mendengar kata sosiologi. Kata itu pasti tidak asing di telinga kita. Nah, sosiologi ini berasal dari dua kata, yaitu sosius yang berarti teman atau sesama dalam bahasa Latin, dan logos yang berarti ilmu dalam bahasa Yunani. Secara sederhananya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bersama atau kehidupan dalam bermasyarakat. Secara istilah, sosiologi mempelajari bagaimana manusia itu berinteraksi. Kayak kalau di sekolah, seorang siswa berinteraksi dengan teman-temannya. Kalau di lingkungan masyarakat, berinteraksi dengan tetangga-tetangganya. Sosiologi tidak hanya membahas masyarakat secara umum, tetapi fokus pada tindakan dan perilaku sosial yang lebih spesifik. Pendidikan Islam juga sering dikaitkan dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab seperti tarbiyah, taklim, dan takdib yang berhubungan dengan pembentukan karakter, pengajaran, dan pendidikan yang menyeluruh. Dalam sosiologi pendidikan Islam, ilmu ini digunakan untuk menganalisis berbagai aspek pendidikan seperti visi, misi, kurikulum, dan proses pembelajaran dengan pendekatan sosiologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sosiologi pendidikan Islam ini membantu untuk memahami dan mengatasi masalah pendidikan dengan mempertimbangkan interaksi sosial dan nilai-nilai Islam. Menurut Swift, sosiologi membantu memahami dan memperbaiki pendidikan dengan melihat 4 hal. 4 hal itu yaitu, yang pertama adalah interaksi sosial dalam pendidikan yang melibatkan interaksi antara guru dan murid serta antara murid satu dengan murid lainnya. Yang kedua yaitu sekolah. Sebagai lembaga sosial merupakan institusi sosial yang terdiri dari guru, staf, dan juga siswa. Yang ketiga yaitu pengaruh lembaga sosial lain seperti ekonomi, politik, dan agama. Yang keempat yaitu peran pendidikan bagi masyarakat yang berfungsi untuk membantu dan juga membangun masyarakat. Pendekatan sosiologi itu untuk memahami dan mengatasi masalah pendidikan dengan menggunakan konsep-konsep sosiologi seperti interaksi sosial dan juga budaya, pendidikan dapat lebih efektif untuk dikembangkan. Dalam konteks pendidikan Islam, maksudnya dalam konteks sosiologi pendidikan Islam, pendekatannya itu harus mempertimbangkan keragaman masyarakat Indonesia. Kan kita terdiri dari 34 provinsi yang mempunyai suku dan budaya yang berbeda-beda. Jadi, meskipun mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam, praktik pendidikan Islam bisa juga berbeda-beda, tergantung pada kondisi masyarakat setempat. Meskipun didasarkan pada ajaran agama, pendidikan Islam dipengaruhi oleh perubahan dan dinamika masyarakat. Menurut Nasution, sosiologi pendidikan itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur proses pendidikan untuk membantu kepribadian seseorang. Sosiologi pendidikan ini adalah analisis tentang proses sosial dan pola-pola yang ada dalam sistem pendidikan. Ada beberapa unsur penting dalam pendidikan. Pertama, yaitu ada orang yang mengajar dan yang diajar. Pasti ada guru dan juga ada murid. Kalau ada guru tidak ada murid, tidak akan bisa disebut dengan guru. Yang kedua, yaitu pendidikan tidak akan terjadi tanpa niat baik dari pengajar untuk membantu perkembangan yang diajar. Misalnya, agar anak menjadi ahli dan berkepribadian baik. Setiap guru itu kan pasti ingin muridnya itu punya akhlak yang baik. Jadi pendidikan Islam itu didasarkan pada panduan yang diberikan Tuhan dalam kitab sucinya. Ajaran di dalam kitab suci berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
yang ingin menuju masa depan yang lebih baik. Jika ajaran Islam diamalkan dengan baik, maka ajaran Islam dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan manusia dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Lalu yang kedua yaitu konsep sosiologi pendidikan Islam. Dalam pendidikan, kita akan sering menghadapi masalah yang perlu kita pikirkan, terutama sebagai orang yang terdidik. Pendidikan tidak hanya tentang mengajarkan pengetahuan kepada anak-anak, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang peran pendidikan dalam masyarakat. Seorang pendidik tidak hanya perlu ingin memiliki kemampuan mengajar, tetapi juga harus memiliki keterampilan lain, seperti keterampilan sosial, kepribadian, dan keprofesionalisme. Ilmu sosiologi itu mempelajari cara berinteraksi dengan kelompok dalam masyarakat. Hal ini berarti sosiologi meneliti bagaimana orang berhubungan, berkomunikasi, berperan dalam kelompok sosial seperti keluarga, komunitas, atau organisasi. Ada 4 kompetensi utama yang penting dalam menghadapi masalah di masyarakat, yaitu kemampuan mengajar, keterampilan sosial, kepribadian dan profesionalisme. Misalnya kemampuan mengajar membantu memberikan pengetahuan kepada mereka yang kurang paham. Keterampilan sosial membantu menyelesaikan masalah yang sulit. Kepribadian membantu kita dihormati di masyarakat. Dan profesionalisme menunjukkan bahwa kita adalah pendidik yang dapat dipercaya dan menjadi contoh bagi orang lain. Maksudnya, seorang guru akan menjadi contoh untuk muridnya, jadi harus berkelakuan yang baik. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang tidak terlepas dari akar budayanya dan tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam sosiologi pendidikan Islam, pendidikan harus selaras dengan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat Muslim. Prestasi dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam, akan kehilangan maknanya jika capaian tersebut justru mengganggu atau bahkan merusak tatanan sosial yang sudah ada, terutama tatanan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Sebaliknya, masyarakat yang memegang teguh ajaran Islam akan menciptakan dan mendukung sistem pendidikan yang tidak hanya baik dari segi pembinaan moral dan spiritual. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan individu, membentuk karakter mulia, serta membangun peradaban bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat yang dihasilkan adalah masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Hampir semua tindakan manusia itu bersifat sosial. Artinya tindakan tersebut dipahami melalui interaksi dengan orang lain. Bahkan banyak hal yang kita pelajari berasal dari hubungan dengan orang lain, baik itu di rumah, sekolah, maupun tempat kerja. Dalam pandangan sosiologi pendidikan Islam, dilihat sebagai proses interaksi antara dua individu atau lebih, termasuk antara dua generasi yang membuka peluang untuk berkembang. Ruang lingkup sosiologi pendidikan Islam. Secara umum, ruang lingkup sosiologi pendidikan Islam itu meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu aspek sosial. Aspek sosial ini membahas tentang struktur dan kelas sosial, tujuan dan harapan masyarakat, nilai-nilai, tradisi, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika masyarakat. Yang kedua yaitu aspek pendidikan. Aspek pendidikan ini mencakup visi, misi, tujuan, kurikulum, bahan ajar, kualitas lulusan, proses pembelajaran, tenaga pendidik, dan fasilitas, manajemen, biaya, lingkungan kerjasama, budaya, dan evaluasi dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu hubungan sosial dan pendidikan dalam Islam, menjelaskan bagaimana aspek sosial dan pendidikan itu saling berhubungan berdasarkan nilai-nilai Islam yang berasal dari Al-Quran dan juga hadis. Jadi, sosiologi pendidikan Islam itu mempelajari berbagai aspek sosial dan komponen pendidikan yang saling berkaitan dengan dasar nilai-nilai Islam, struktur sosial, tujuan pendidikan, dan hubungan antara masyarakat dan pendidikan dalam konteks ajaran Islam.
Ruang lingkup sosiologi pendidikan dapat dipahami melalui dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi pendidikan yang mempelajari pendidikan dari sudut pandang teori pendidikan, sehingga kita bisa memahami masalah-masalah dalam pendidikan secara lebih mendalam. Menurut Brockfer, ada 4 aspek utama yang dikaji dalam kajian sosiologi ini. Yang pertama yaitu hubungan antara sistem pendidikan dengan sistem sosial lainnya, seperti bagaimana pendidikan itu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh masyarakat. Yang kedua yaitu hubungan antara sekolah dan komunitas lainnya, termasuk bagaimana sekolah berinteraksi dengan kelompok-kelompok di masyarakat. Yang ketiga yaitu interaksi sosial di dalam sekolah, seperti hubungan antara siswa, guru, dan juga staf sekolah. Yang keempat yaitu pengaruh sosial terhadap perilaku siswa, termasuk bagaimana sekolah dan guru itu membentuk perilaku dan kepribadian siswa. Secara umum, sosiologi pendidikan ini mempelajari perilaku dan institusi sosial yang terkait dengan pendidikan, seperti keluarga, masyarakat, dan kelas sosial. Peran sosiologi pendidikan Islam. Sosiologi pendidikan Islam berperan sangat penting dalam memahami dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi sistem pendidikan Islam dan masyarakat. Ilmu ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan juga kualitas pendidikan Islam, serta memberikan wawasan tentang bagaimana pendidikan Islam itu berfungsi sebagai sarana perubahan sosial dan pengembangan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, sosiologi pendidikan Islam ini juga mempelajari bagaimana pendidikan Islam dapat menjaga nilai-nilai Islam dan mendukung perubahan sosial yang baik. Jadi pendidikan Islam itu bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai akhlak dan budaya Islam yang membentuk masyarakat yang lebih baik. Selain itu, ilmu ini juga melihat hubungan antara guru dan murid, serta antara lembaga pendidikan Islam dan masyarakat sekitar itu seperti apa. Jadi interaksi yang baik dalam pendidikan Islam seperti pengajaran yang penuh kasih dan harapan besar bagi murid dapat meningkatkan hasil belajar dan membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sosiologi pendidikan Islam dapat membentuk karakter siswa di sekolah dengan pendekatan ini. Guru-guru bisa lebih memahami bagaimana faktor sosial, budaya, dan sejarah Islam mempengaruhi perkembangan akhlak dan kepribadian siswa. Faktor-faktor ini membantu dalam menanamkan nilai-nilai Islami seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga saling menghargai. Dalam pendidikan Islam, sosiologi membantu guru merancang kurikulum yang mengajarkan keterampilan sosial dan kepedulian antar sesama. Dengan pendekatan ini, siswa itu bisa belajar pentingnya toleransi, kasih sayang, dan juga gotong royong sesuai dengan ajaran Islam. Pembelajaran yang melibatkan kerjasama dan diskusi juga membantu siswa memahami perbedaan, membangun rasa percaya diri, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat sosiologi pendidikan Islam. Manfaat sosiologi pendidikan Islam ini mempelajari masyarakat dalam konteks pendidikan Islam untuk memahami lebih dalam karakter dan dinamika masyarakat Muslim, serta bagaimana mereka itu berinteraksi dalam lingkungan sosial budaya Islami. Pengetahuan ini bersifat objektif dan membantu memahami fenomena sosial sehingga dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial. Berikut merupakan manfaat sosiologi pendidikan Islam, yaitu yang pertama memahami kelompok masyarakat Muslim tertentu seperti santri, ustadz, ulama. Yang kedua yaitu mengetahui struktur sosial dalam masyarakat Muslim, pola interaksi antar individu. Yang ketiga, hasil kajian sosiologi pendidikan Islam dapat dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan terkait pendidikan Islam, baik oleh pemerintah, lembaga pendidikan, maupun organisasi Islam lainnya. Yang keempat, membantu menyelesaikan masalah sosial yang muncul dalam konteks pendidikan Islam.
Yang kelima, data tentang masyarakat muslim dapat mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan Islam. Sosiologi pendidikan Islam juga memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi eksplanasi, yaitu untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena pendidikan Islam yang menjadi bagian dari kajian. Dalam hal ini diperlukan konsep, teori, data, dan informasi dari penelitian yang sesuai baik dari lingkungan pendidikan Islam sendiri maupun dari masyarakat. Manfaat pelajari sosiologi pendidikan bagi guru adalah agar lebih memahami siswa dan lingkungan sosial di sekitar mereka. Dengan memahami lingkungan sosial ini, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih efektif, membantu siswa lebih mudah memahami apa yang diajarkan. Selain itu, sosiologi pendidikan bantu guru memahami perubahan yang terjadi di masyarakat serta dampaknya pada pendidikan. Hal ini agar guru dapat beradaptasi dan mendukung siswa dalam menghadapi fenomena sosial yang terus berkembang. Tujuan dan pentingnya sosiologi pendidikan Islam. Nah, tujuan sosiologi itu untuk memahami masyarakat secara menyeluruh dan mendalam tanpa langsung menerapkan pengetahuan itu. Contohnya itu, seorang ahli fisika tidak bertugas membangun jembatan. Ahli fisiologi tidak menyembuhkan penyakit, dan ahli kimia tidak membuat obat. Begitu juga sosiologi. Sosiologi ini memberikan wawasan yang berguna bagi pekerjaan seperti administrasi, pembuat undang-undang, dan juga guru. Namun sosiologi tidak memberi petunjuk langsung tentang apa yang harus mereka lakukan. Sosiologi hanya membantu mereka memahami masyarakat, sementara keputusan yang diambil tergantung dirinya sendiri. Tujuan lain sosiologi adalah mengumpulkan fakta-fakta untuk memecahkan masalah sosial. Namun, sosiologi bukan ilmu terapan yang langsung memecahkan masalah. Sosiologi itu mempelajari semua aspek kehidupan sosial dan budaya. Sosiologi mempelajari pola umum atau orang-orang bertingkah laku dan tidak fokus pada hal-hal kecil atau kejadian satu persatu, tetapi lebih ke gambaran besar tentang bagaimana masyarakat berinteraksi, bagaimana lembaga sosial seperti keluarga dan sekolah berfungsi, bagaimana kebiasaan atau norma-norma sosial terbentuk dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, contoh sosiologi di dunia pendidikan yaitu mempelajari pola umum tentang bagaimana siswa dari latar sosial yang berbeda cenderung berprestasi di sekolah. Namun, sosiologi tidak mempelajari kasus yang spesifik, seperti mengapa satu siswa tertentu mendapatkan nilai buruk di ujian. Sosiologi pendidikan memiliki sejumlah tujuan penting yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu salah satu tujuan utamanya untuk menganalisis bagaimana proses sosialisasi anak terjadi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat secara luas. Dalam hal ini, pengaruh lingkungan dan budaya yang ada di sekitar anak sangat diperhatikan. Misalnya, anak yang tumbuh dalam keluarga yang religius cenderung memiliki kepribadian yang religius ketika dewasa. Begitu juga anak yang dibesarkan dalam lingkungan intelektual biasanya akan mengikuti jejak keluarganya dan menekuni bidang pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu sosial pendidikan juga bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan kemajuan sosial masyarakat. Pendidikan ini sering dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong kemajuan sosial, karena orang yang memiliki pendidikan tinggi biasanya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman yang lebih baik. Hal ini tuh memungkinkan mereka untuk menduduki posisi atau jabatan yang lebih tinggi dalam masyarakat, sehingga membawa keuntungan berupa penghasilan yang lebih besar atau status sosial yang lebih tinggi. Yang ketiga, yaitu untuk menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Pembentukan lembaga-lembaga pendidikan seringkali disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di mana lembaga tersebut berada. Hal ini tuh menunjukkan
bahwa pendidikan selalu berhubungan erat dengan situasi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Yang keempat yaitu sosiologi pendidikan juga berperan dalam mempelajari partisipasi orang-orang yang terdidik dalam kegiatan sosial. Peran mereka dalam masyarakat seringkali dianggap sebagai ukuran dari tingkat kemajuan suatu komunitas. Orang yang terdidik diharapkan mampu berkontribusi secara positif dalam berbagai kegiatan sosial. Misalkan karena kita adalah calon guru PAI, maka untuk cek laki-laki, jika nanti ada yang acara tahlilan dan kiainya tidak ada, maka mahasiswa yang dari PAI itu untuk berdoa kayak gitu. Maksudnya untuk memimpin tahlilnya. Pentingnya sosiologi dalam memahami pendidikan Islam terlihat dari banyaknya ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah sosial dalam proses pendidikan. Islam itu sangat menekankan pentingnya memperhatikan aspek sosial sehingga mendorong para pendidik dan peserta didik untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai cara untuk lebih mendalami ajaran agama dalam konteks pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.